Ada wacana untuk menaikkan PPN dari 11% menjadi Betul, iya. 12%. Nah, eee, saya sepakat dengan, pengeluaran itu pasti akan selalu ada, Betul. konsumsi akan selalu ada, makanan, paling nggak pulsa ini Iya, pasti iya. ada. Tapi dengan PPN dari 11 menjadi 12%, apakah ini akan menggerus minat belanja di luar atau seperti apa yang Anda lihat? Kalau kondisi ekonominya belum juga membaik, artinya bahwa kalau misalnya PPN naik 12% tapi pendapatannya naik, orang juga pasti Akan tetap belanja belanja aja, aja ya. heeh. Tapi ini persoalannya ada pendapatan yang sedang turun, ada banyak sekali PHK, ada banyak sekali industri yang sedang istilahnya tidak baik-baik saja ya. Kalau kemudian ini terus dipaksa, orang kan juga harus memilih pada akhirnya pendapatannya segitu-segitu aja, tapi kan konsumsinya harus naik. Mungkin orang menganggap 12 dari 11 ke 12% itu kan dikit, tapi ingat bahwa setiap keluar dari kita ada pengeluaran tambahan, artinya mungkin nambah 50.000 dikali berapa bagian Anda menjadi berapa gitu kan, kenaikan 1.000 dikali kita barang bulan itu menghabiskan ada berapa ratus, itu juga akan naik ya, karena kita kemarin di CNBC Indonesia juga mencoba melihat ada bahkan barang-barang yang mungkin itu tidak terlihat jelas, ada 400 komoditas yang akan kena PPN ya. Mungkin orang tuh tidak oh ternyata nanti akan kena nih, mungkin orang nggak ngenip. Kayak jarum, permen, itu hal-hal yang kecil sekali ya, itu juga akan kena PPN. Memang kecil, tapi kalau diakumulasikan juga besar, karena makan kita kan nggak mungkin makan sekali untuk sebulan ya. Pasti makan ya untuk beli minyak goreng ya pasti akan terus-terusan, tidak akan kemudian aku nggak mau paling kita akan ganti mungkin minyak gorengnya. Ini yang mungkin menjadi kekhawatiran pengusaha ya, karena kalau PPN sebenarnya langsung diteruskan ke konsumen, akhirnya yang menanggung kan konsumen. Ini yang konsumen kan akhirnya mau nggak mau mikir yang dulu mungkin produk A sekarang beralih ke produk yang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh perusahaan yang itu memiliki mungkin produk A ya, karena wah jangan-jangan karena harganya makin mahal orang jadi beralih. Itu yang membuat mengapa beban PPN itu tidak hanya dirasakan oleh konsumen tapi juga oleh perusahaan gitu. Oke. Dan kalau Anda lihat dengan kenaikan 12%, kalau tadi kita selalu berbicara dari segi consumer, tapi bagaimana dengan para perusahaan yang bergerak di bidang consumer ini? Ya itu dia ya, karena ya itu seperti saya bilang, kalau secara beban itu kan langsung dialihkan ke konsumen, tapi konsumen kan jadi akhirnya milih-milih ya, bahwa ada kekhawatiran menurunnya penjualan, menurunnya omset untuk produk-produk mereka. Taruhlah mungkin dulu mereka mau bisa menjual 100, tiba-tiba mungkin berkurang jadi 80. Itu kan akhirnya mereka berdampak kepada omset kepada laba mungkin juga ke kinerja perusahaan. Itu juga harus dipikirkan pemerintah ya, bahwa ada mungkin bayangan kita kecil kok 11-12, tapi dampaknya tuh menjadi sangat besar karena semua barang hampir kena. Semua orang itu juga kena ya kalau PPN, mau nggak mau ya, dari yang kaya sampai yang miskin pun mau nggak mau kalau beli barang, taruhlah yang paling gampang mungkin obat, orang kan juga sakit harus butuh obat juga harus mungkin minyak goreng yang paling gampang di kehidupan sehari-hari deh mungkin ya. Kayak di rumah tangga kita, di dapur itu kan banyak sekali ya, mungkin bumbu kemasan, kemudian itu mungkin minyak goreng ada, kemudian dari banyak sekali hal-hal yang membuat beban mereka naik gitu. Tadi kan Pak sempat ada statement bahwa pemerintah sedang menggodok insentif untuk diberikan kepada rakyat agar ketika PPN ini dinaikkan maka masyarakat tetap bisa bergeliat. Dan ini juga sepakat dengan apa yang saya sampaikan kepada, waktu itu sempat berdiskusi bersama dengan Kadin. Kadin juga mengisyaratkan agar pemerintah mengeluarkan insentif sejalan dengan PPN 12%. Jika Mbak Esa melihat apa insentif yang paling tepat dikeluarkan berbarengan dengan PPN 12% ini? Kalau saya melihatnya harus juga melibatkan semua kelas ya, tidak hanya kelas ini, selama ini kan yang dibantu itu mungkin kelas bawah aja ya, tapi ada kelas menengah juga yang butuh bantuan. Kalau mungkin dalam bayangan saya itu ada mungkin pembebasan apakah pajak PPH atau keringanan dari mungkin dari persoalan suku bunga, DP rumah, itu aja juga harus membantu ya. Kalau mungkin ada PPH untuk pembebasan 1 bulan ataukah seperti apa, itu yang menyeluruh. Artinya kebijakannya itu tidak hanya ke beberapa kelas aja, menyasarnya tuh harus ke semua kelas, biar tuh merasakan bahwa negara juga hadir, bahwa ketika kami menambah beban, menambah kenaikan PPN juga ada solusi dan insentif yang kami bisa menggenjot. Karena mungkin kalau PPN naik, dalam hitungannya pasti kan mungkin penerimanya naik, tapi gimana kalau sebaliknya, justru dengan PPN naik belanjanya berkurang, artinya kan ada potensi juga sebenarnya penurunan penerimaan pajak juga ya. Kalau mungkin oke, dengan kenaikan dari 11 menjadi 12, PPN-nya naik berapa ratus triliun, tapi gimana kalau
kenyataannya tidak ke sana, justru orang mengurangi dari belanja. Karena apalagi kita lihat banyak sekali ajakan-ajakan di internet ya, mungkin ya, dari media sosial itu ada gimana kita cara berhemat, lebih pilih-pilih, jangan beli barang lagi sembarangan. Artinya orang tuh sudah mulai berpikir untuk menahan belanja loh di sana. Artinya kalau orang menahan belanja juga nggak mungkin juga PPN-nya akan sesuai target karena ada loss dari volume penjualan di sana gitu. Oke. Dan jangka panjangnya dari PPN 12% terhadap perusahaan consumer apa, Mbak Esa? Nah ini juga tadi yang harus diantisipasi ya, bahwa karena kalau kita lihat itu lagi konsumsi kan besar sekali kontribusinya ke ekonomi ya. Kalau misalnya orang mengurangi konsumsi, taruhlah kita paling gampang mengurangi satu produk gitu ya. Nanti kalau perusahaan itu tiba-tiba omsetnya turun, otomatis perusahaan paling gampang adalah caranya dari menekan mungkin dari internalnya dulu ya. Apakah menahan ekspansi kah, ataukah mengurangi dari karyawannya? Kalau menahan ekspansi artinya dari sisi kredit mereka juga akan mengurangi kreditnya. Sektor perbankan yang kemudian kena gitu ya. Kalau kemudian mereka akan mengurangi dari karyawannya, itu akan lebih fatal lagi karena ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan otomatis ada penurunan daya beli juga, penurunan pendapatan negara juga, ada juga masalah perlindungan sosial lagi di sana. Persoalannya menjadi rumit karena yaitu kalau konsumsi berkurang, perusahaan akan mengurangi ekspansi akan menekan kredit, kredit akan menekan ekonomi, jadi emang akan efek domino dan efek bola salju tidak main-main. Iya, betul sekali. Dan Mbak Esa, apakah pelemahan PMI ini bisa menjadi sinyal dari pelambatan produksi di sektor consumer? Iya betul ya, karena PMI kan memang tergantung dari demand internal dan eksternal. Kalau kita lihat dari PMI terakhir kan udah 3 bulan ya kalau nggak salah, itu sudah artinya tidak ekspansif ya, sudah koreksi bahwa ada permintaan dari ekspor memang turun, tapi juga dari internal juga turun. Dan yang mengkhawatirkan lagi adalah bahwa perusahaan ini mengurangi jumlah karyawannya dari S&P Global sendiri ya. Selain PMI-nya juga koreksi, ada juga soal perusahaan yang mengurangi karyawan ini juga berat sekali ya di sana gitu. Dan juga masalah kepercayaan bisnisnya juga mulai turun, itu yang harus dilihat, tidak hanya PMI yang koreksi tapi juga ada persoalan besar lainnya gitu. Oke.